jadi solusi gitu ya. Harus mampu menjadi solusi karena perusahaan itu mencari teman-teman itu artinya ya sedang mencari solusi gitu. Ada kekurangan nih kami di perusahaan ada proyek baru gitu. Nah, proyek site di mana atau pengembangan pabrik baru misalkan ya. Nah, ternyata butuh seorang engineering mungkin lah, seorang desain mungkin lah, ataupun apapun itu gitu. Nah, artinya teman-teman harus mampu di situ. Tapi apakah hanya hanya untuk itu aja? Enggak gitu ya. Yang pertama, teman-teman memang harus menjadi solusi. Tapi bekal teman-teman selain eh, hard skill ya, kemampuan kemampuan yang utama dari apa yang dibutuhkan itu, teman-teman harus mampu menjual nilai diri. Itu nilai nilai untuk menunjukkan kemampuan teman-teman gitu ya. Itu soft sellingnya itu soft skillnya itu lebih penting gitu ya. Soft skill lebih penting ya. Teman-teman harus mampu menjelaskan diri teman-teman. Nah ya, artinya apa? Komunikasinya harus baik gitu ya. Teman-teman punya attitude yang baik itu utama. Kemudian teman-teman eh, punya kemampuan lebih ya terkait komunikasi, bahasa, itu kan penting banget ya. Dan keterampilan-keterampilan lain yang mungkin sebenarnya itu bukan keterampilan hard skill-nya itu gitu. Nah, itu penting banget tuh. Ya. Untuk apa? Itu untuk menunjang peningkatan peningkatan dari sumber daya yang di perusahaan itu gitu. Bisa jadi perusahaan itu sekarang hanya perusahaan yang misal ya ini pabrik baru nih gitu, pabrik baru otomotif gitu ya, atau bengkel, mungkin bengkel ya, dia bengkel otomotif gitu, tapi kan nggak menutup kemungkinan ya kalau berkembang terus kemudian SDM-nya itu mampu berinovasi ya, ngasih solusi, ngasih inovasi gitu ya, itu akhirnya apa ya udah kita buat pabrik mungkin ya akhirnya ya tersistemasi gitu ya. Nah, jadi lebih baik lagi. Misalkan pabriknya di sini, cabangnya ada di luar negeri dan lain-lain, dan itu banyak sekali yang seperti itu. Gitu. Artinya soft skill-nya juga harus dibarengi gitu. Itu kalau untuk yang sudah masuk di perusahaan gitu. Tapi untuk masuk ke perusahaan seperti apa? Teman-teman harus mampu menjual nilai diri itu gitu, menunjukkan bahwa teman-teman bisa gitu. Nah, eh, ini mungkin nanti akan dibantu ya sama Coach Rico ya untuk pembahasan ini juga. Nah, mirisnya lagi dari teman-teman yang antusias melamar pekerjaan tadi itu yang kami dapatkan ya, real di lapangan. Misalkan kami membuka posisi sebagai admin gitu ya. Nah, satu posisi di admin ini ya eh, yang memview ya, melihat 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 apa namanya lowongan kami gitu ya. Misalkan banyak kok platform ini di Jobstreet dan lain-lain gitu ya. Nah, yang melihat bisa jadi sampai 800 orang gitu ya. Nah, sekitar 10 sampai 20% mereka mengirim lamaran, apply lamaran gitu ya. Artinya bisa sampai 200-an orang. Itu cuma dalam hitungan hari aja gitu, 2-3 hari gitu ya. Nah, sekarang kita tanya ke diri kita sendiri ya, teman-teman. Kira-kira kita siap nggak nih untuk bersaing dengan 200 orang tadi gitu ya. Nah, gitu. Kita ngirim CV ya, karena kalau yang dilihat itu kan CV ya oleh HR-nya kan. Tuh. Kita kirim, kemudian kita bersaing dengan 200 tadi, CV kita ini menarik nggak sih gitu. Ya, kita baru lulus, ya kan teman-teman baru lulus, kemudian belum ada pengalaman kerja gitu. Tapi teman-teman ingin bersaing dengan kandidat-kandidat lain yang mungkin mereka sudah berpengalaman, ya, mereka sudah banyak ilmu-ilmu baru mungkin seperti itu ya gitu. Nah, ini gimana nih gitu ya supaya teman-teman tetap bisa eh,
apa nih, berkompetisi, ya, berkompetisi dan akhirnya bisa dipilih loh. Oke, HR memilih teman-teman. Gitu. Nah, itu ya kembali lagi kalau untuk sampai rekrutmen itu ke HR-nya. Artinya HR akan melihat CV teman-teman loh. Nah, nanti diperhatikan saja teman-teman saat Coach Riko nanti membantu untuk berbagi gimana sih membuat CV yang baik kayak gitu. Oke, Mei. Oke, terima kasih untuk Pak Ardi. Tadi kan teman-teman tadi sempat disinggung nih oleh narasumber kita Pak Ardi, bagaimana cara kita membuat CV yang baik gitu kan, agar kita bisa lolos screening gitu, bisa diterima di tempat pekerjaan yang kita lamar gitu. Nah, jadi di sini ada narasumber kita yang kedua, Kak Riko. Halo Kak Riko. Iya, halo Mei. Halo, gimana Kak kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Mei. Alhamdulillah baik. Oke, gini Kak, pasti dong dari teman-teman ini pasti banyak yang bertanya gitu kan, bagaimana sih cara membuat CV yang baik dan benar gitu kan? Karena kan kita sudah banyak nih ya membuat CV atau dari teman-teman sebagian juga ada yang telah menyebar CV di mana-mana tapi sampai sekarang atau belum dapat panggilan ataupun interview dari perusahaan yang dilamar. Nah, di sini bisalah Kak Riko bagi tips-tipsnya sedikit gitu untuk memberikan cara membuat CV yang baik itu seperti apa gitu, Kak. Oke, kepada Kak Riko saya persilahkan. Oke, terima kasih Mei. Jadi Oke. memang masih banyak ya sebelum kita membuat CV yang baik dan benar itu seperti apa. Memang banyak teman-teman yang belum paham CV itu apa. Seperti yang udah disinggung dengan Pak Ardi tadi saat beliau observasi ke sekolah-sekolah, beliau menanya gitu kan, CV itu apa sih? Dan banyak teman-teman yang bingung CV itu apa gitu. Nah, jadi CV itu singkatnya itu gambaran diri dari teman-teman gitu ya. Artinya kan saat HRD itu buka loker atau open loker, dia nggak tahu nih siapa yang lamar. Nah, jadi untuk perkenalan diri teman-teman ke HRD itu melalui CV itu. Jadi teman-teman menggambarkan siapa sih saya ini melalui CV itu. Nah, memang eh, sebelum kita bahas CV, apa sih yang harus disiapkan untuk memulai karir gitu kan? Nah, jadi untuk memulai karir itu kita harus bangun mindset positif dalam artian mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Kemudian belajar dari pengalaman masa lalu, kemudian membuat tujuan yang jelas dan realistis. Kemudian untuk memulai karir yang harus dipersiapkan yaitu bangun relasi dan jaringan. Beranikan diri berkenalan dengan orang baru, kemudian bergabung dengan organisasi atau komunitas, kemudian juga jangan malu mendekatkan diri dengan teman senior maupun atasan kita. Kemudian untuk memulai karir, kita perlu meningkatkan skill. Skill apa? Soft skill dan juga hard skill. Caranya bagaimana? Kita bisa menempuh pendidikan lanjutan atau melakukan apa namanya training, sertifikasi, kemudian mengambil kursus dan mengikuti berbagai pelatihan, kemudian ikut uji kompetensi dan sertifikasi. Kemudian kita harus melakukan personal branding seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ardi sebelumnya. Teman-teman harus punya personal branding. Personal branding ini artinya teman-teman harus bisa nih mengenali dirinya sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan yang kita miliki, cara bersikap dengan orang lain dan juga potensi apa saja yang perlu dikembangkan. Nah, dengan mengetahui diri sendiri, kita akan lebih mudah menentukan tujuan dan arah yang ingin dicapai dalam personal branding. Kemudian tujuan dari personal branding adalah membentuk atau membentuk target atau pihak seperti apa yang menjadi tujuan utama. Nah, penentuan target ini akan mempengaruhi hal-hal yang harus dilakukan untuk semakin mengembangkan branding yang akan dibangun. Contohnya, misal Break kita lah. sekolah nih, Kamu masuk sekolah sekolah SMK, kapan break? Kamu kita beli apa itu? apa namanya? Oh, maaf Hah? untuk username Galaxy, Kita boleh di-unmute dulu Dih, ya, Kak ya. orang ditanya juga. Halo. oke, kita misalnya ahli dalam bidang otomotif nih.
Nah, kita kembangkan lagi, ikutin pelatihan-pelatihan otomotif, sertifikasi otomotif, tujuannya apa? Supaya kita lebih matang. Ataupun misalnya kita ahli di bidang IT. Nah, kita ikut nih pelatihan-pelatihan di bidang IT, sertifikasi IT supaya kita lebih matang lagi untuk branding personal kita atau personal branding kita. Nah, kita kembali cara membuat CV yang baik dan benar ya. Oke. Jadi intinya CV itu menjelaskan profil diri kita, mulai dari latar belakang pendidikan, kemudian berisi keahlian dan keterampilan, dan juga pengalaman yang dimiliki dan tujuan karirnya seperti apa gitu. Nah, jadi CV itu nggak perlu terlalu menarik banget. Yang penting poin-poinnya di dalamnya itu jelas di dalam CV-nya itu, supaya menggambarkan diri kita itu seperti apa. Nanti saya kasih contohnya ya. Ada perbandingan CV yang menurut saya bisa menggambarkan dirinya dan juga CV yang kurang menggambarkan dirinya. Tuh. Jadi poin yang utama adalah identitas ya teman-teman ya. Identitas mulai dari nama, eh, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin itu dituliskan, agama, alamatnya, nomor telepon dan email supaya memudahkan HRD untuk apa namanya menghubungi kalian jika kalian memang lolos dalam screening CV. Kemudian jangan lupa juga dituliskan riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan itu sebenarnya banyak yang salah paham. Mereka menuliskan mulai dari SD, SMP sampai SMA. Sebenarnya dari dua dua pendidikan terakhir aja bisa. Misalnya dia S1, SMA di SMA mana, S1 S1 mana gitu. Saya kalau menulis CV selalu seperti itu. Jadi nggak perlu dari SD. Kemudian kalau dia hanya lulusan SMA bisa dari SMP mana, kemudian SMA-nya SMA mana. Terus juga tuliskan pengalaman organisasinya. Pengalaman organisasi atau misalnya yang udah punya pengalaman kerja itu ditulis pengalaman kerjanya gitu. Terus kemampuannya, soft skill-nya dan hard skill-nya itu perlu dituliskan. Nah ini kita langsung aja ya ke sesi bedah CV-nya. Ini bisa di-share screen nggak, Mei? Bisa, Bisa bisa. Kak, Halo, bisa. Halo, saya. bisa Kak. Ini coba saya share screen. Sudah terlihat belum? Sudah Kak. Oke, sudah. Sudah ya. Oke. Teman-teman yang Nah, lain, ini terlihat CV jelas yang ini? Sudah. oke. Oke. Nah, ini CV yang menggambarkan banget nih. Dia cukup lengkap ya. Di sini dia menuliskan nama Irfandi Nur Fadilah. Kemudian di sini ada informasi pribadi yang saya coret. Ini email. Kemudian ini nomor telepon sehingga ini memudahkan HRD nantinya untuk menghubungi apabila dia lolos tahap screening. Nah, dia juga di sini menuliskan tentang diri dia nih teman-teman ya. Nah, dia ini siapa? Irfandi ini lulusan D4 Perfilman dan Televisi. Dia memiliki ketertarikan pada bidang foto, video, dan video editing. Dia juga berpengalaman dalam melakukan video editing dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, ini secara nggak langsung dia sudah menjelaskan bahwa dia memiliki hard skill dapat mengoperasikan Adobe Premiere Pro. Kemudian juga dia terbuka dan memiliki minat belajar untuk bekerja pada industri kreatif. Nah, ini dia menspesifikasikan bahwa dia memang tertarik bekerja di bidang industri kreatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini juga dia lengkap nih, menuliskan pengalaman kerja. Pengalaman kerja dia sebagai freelance content creator gitu. Nah, dia nggak hanya menuliskan pengalaman kerja di sini, tetapi dia menguraikan nih, menguraikan tugas-tugasnya selama menjadi konten kreator. Apa sih tugasnya? Bekerja sebagai konten kreator di kanal YouTube pribadi yang berfokus pada industri game. Kemudian di bawahnya juga ada menuliskan ide cerita, ada melakukan pengambilan gambar di game dan lain-lain ya, gitu. Terus dia juga pernah internship ini program magang ya. Nah, ini bagus nih dituliskan walaupun dia pernah magang, dia tetap mencantumkan di CV-nya. Nah, nggak hanya mencantumkan judulnya, tetapi dia juga tetap memberikan apa namanya poin-poin apa yang pernah dia lakukan selama dia magang. Itu. Ini bisa teman-teman simak ya, dibaca sambil teman-teman baca.
Kemudian dia juga pernah menjadi operator Adanet. Nah, ini bagusnya juga dia pernah menjadi driver Grab. Nah, driver Grab ini tetap dicantumkan dengan dia. Nah, dia tidak hanya mencantumkan sebagai driver Grab, tapi dia juga menuliskan tanggung jawab dia sebagai seorang driver, bertanggung jawab untuk menerima orderan dari klien, mengantarkan klien ke tempat tujuan. Nah, ini jelas banget nih artinya kan, mulai dari pengalamannya sampai dengan tugas dia. Nah, ini pendidikan nih, seperti yang saya katakan ya, nggak perlu dari SD. Dia menuliskan pendidikan itu dari mulai dari SMK, kemudian lanjut D4. Nah, ini juga bagusnya dia menuliskan IPK-nya di sini. Jadi HRD tahu nih IPK dia 3,6 gitu. Dan juga dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Nah, ini selain dia punya pengalaman kerja, dia menuliskan pengalaman organisasinya, itu sebagai video jurnalis. Nah, di pengalaman organisasi, dia juga tidak hanya menuliskan pengalaman organisasi, tetapi dia menguraikan selama dia menjadi video jurnalis, tugas-tugas dia apa. Kemudian dia menuliskan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, dia juga mencantumkan penghargaan dan pencapaian yang sudah diraih. Nah, ini menjadi nilai poin plus di mata HRD. Dia menerima YouTube Creator Award mencapai 100.000 subscribe. Nah, sayangnya di sini ada dua kekurangan. Apa kekurangannya? Yang pertama adalah dia tidak melampirkan foto. Nah, seberapa penting sih foto ini di dalam CV? Foto ini sangat penting ya teman-teman. Memang sebagian CV itu ada yang tidak melampirkan foto. Itu namanya CV ATS. Itu kita ada sistem namanya ATS, Applicant Tracking System. Jadi di sistem itu HRD misalnya mau mencari konten kreator tuh. Nah, di sistem dia hanya menuliskan konten kreator. Nanti dia akan muncul nama Irfandi Nur ini dengan kata kunci di aplikasi di ATS tadi konten kreator dia muncul gitu. Tapi tetap harus dicantumkan foto di sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya HRD tahu benar nggak nih yang di CV ini dengan yang interview orang yang sama seperti itu ya. Tuh, ini satu kesalahan tidak ada foto. Kemudian yang kedua adalah apa? Dia lupa mencantumkan soft skill. Harusnya dicantumkan soft skill. Soft skill itu misalnya dapat berkomunikasi dengan baik, kemudian memiliki jiwa leadership, memiliki problem solving yang baik, memiliki komunikasi yang baik, itu soft skill. Kemudian dia tidak mencantumkan hard skill di sini. Skill itu apa? Hard skill dapat mengoperasikan komputer dengan baik seperti Office Word, misalnya Excel, PPT. Nah, ini dia hanya mencantumkan hard skill di sini. Kemudian misalnya dapat mengoperasikan Adobe Premiere, kemudian video editor. Nah, ini udah cukup menggambarkan, tetapi sayang dia tidak mencantumkan soft skill dan hard skill-nya. Nah, kurang lebih inilah CV ya teman-teman. Jadi yang saya temukan, pengalaman saya sebagai HR atau HRD, ketika pelamar mengirim CV, itu dia hanya di kertas polio kebanyakan, daftar riwayat hidup ditulis, kemudian nama, tempat tanggal lahir, alamat gitu, terus apa namanya pendidikan SD, SMP, SMA. Hanya sebatas itu, jadi kita nggak tahu itu dia apa namanya di sekolah pernah punya pengalaman organisasi seperti apa, apakah dia pernah memiliki pengalaman kerja gitu. Nah, ini CV yang menggambarkan ya, udah cukup lengkap. Nah, saya akan kasih lagi satu CV yang terlalu simpel dan kurang menggambarkan. Sebentar, saya share screen. Nah, ini kelihatan nggak CV-nya? Share screen-nya. Kelihatan, Kak. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, nah ini beda kan dengan yang tadi. Kalau ini terlalu simpel, kalau yang tadi kan lengkap gitu. Kalau ini Oke, riwayat hidup, tapi ada Patrick belum poin ke-share. plusnya dia Halo, Hah? belum 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 ke terlihat share ya. ya? Belum terlihat ya teman-teman ya. Sudah, Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah terlihat Sekarang? belum? sudah. Sudah. Sudah, Oke. sudah. Oke, Sudah, oke. sudah.
Oke, sudah ya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak perbedaannya kira-kira dengan yang tadi secara kasat mata? Bisa ya. Nah, dia hanya menuliskan tuh riwayat hidup. Dia tidak menuliskan tentang diri dia seperti yang tadi gitu kan. Data pribadi, hanya ada data pribadi, nama, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, dan email. Terus dia menuliskan pendidikan mulai dari jenjang SD, kemudian SMP, kemudian SMK. Ini nggak perlu ya, hanya perlu sebenarnya dua pendidikan terakhir. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya dia lulusan S1, cukup ditulis saja SMK mana, S1 mana, terus nilai kalau bisa nilai dan IPK itu ditulis sehingga kita bisa tahu nih kira-kira teman-teman IPK-nya berapa, nilainya berapa. Ini bagus, dia menuliskan pengalaman organisasi sebagai ketua OSIS di SMK plus Ulum Quran, tetapi dia tidak ada uraian. Kalau yang tadi kan ada uraian tuh, sebagai ketua OSIS, apa tugas-tugasnya diuraikan satu-satu sama dia, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga HRD juga bisa menilai, oh ternyata dia punya jiwa leadership misalnya sebagai ketua, punya jiwa problem solving yang baik dia sebagai ketua, dan dia mampu menghandle anggotanya sebagai ketua seperti itu. Kemudian di sini ada Kemudian di sini ada pengalaman kerja. Bagus, dia menuliskan pengalaman kerja. Tetapi dia juga tidak menguraikan pengalaman kerja dia sebagai operator produksi di PT Cakra Tunggal Elektrindo ya. Tapi dia tidak menguraikan operator produksi itu tugasnya apa sih di sana seperti itu. Jadi kita tahunya operator produksi, hanya sebatas operator produksi gitu. Kemudian kemampuan, ini dia ada nilai plusnya, dia menuliskan kemampuan. Tapi dia tidak apa ya, nyekat gitu. Artinya memisahkan mana kemampuan soft skill dia, mana kemampuan hard skill dia. Kemudian dia nggak menjelaskan dia seberapa mampu nih mengoperasikan komputer. Misalnya di sini dia dapat mampu mengoperasikan perangkat lunak, misalnya sedang, baik atau sangat baik, harusnya ditulis di situ. Jadi kita tahu seberapa, mampu dia mengoperasikan perangkat lunak ini. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, itu. Kemudian dapat bekerja sama secara tim. Nah, ini Inggris pasif sudah mewakilkan, berarti dia bahasa Inggrisnya, pasif, kemudian bahasa Indonesianya sangat aktif. Nah, itulah kira-kira perbedaannya ya teman-teman, antara CV yang menggambarkan dengan CV yang apa namanya kurang menggambarkan di mata HRD gitu. Jadi kita itu sebagai HRD itu sebelum ke tahap interview gitu kan, kita mau tahu dulu nih kenalan dengan teman-teman itu lewat apa? Lewat CV dulu seperti ya teman-teman. Jadi HRD tahu, oh misalnya nama Irfandi tadi, oh dia lulusan dari eh, kampus ini loh gitu. Jenjangnya D4. Oh, dia punya kemampuan seperti ini. Misalnya mampu mengedit video. Kemudian, oh dia memiliki soft skill atau hard skill mengoperasikan Adobe Premiere. Nah, itu nanti kan HRD-nya mencocokkan tuh. Misalnya HRD open locker nih sebagai admin gitu. Ternyata yang apply justru hard skill dan soft skill-nya, pengalamannya itu di dunia editing video, itu kan nggak relevan kan, jadi otomatis ke-skip gitu dengan HRD. Jadi HRD juga biar nggak terlalu banyak mengundang kandidat ya, dia akan menspesifikasikan atau mengkualifikasikan CV-nya dengan lowongan kerja yang dibutuhkan. Misalnya HRD butuh admin. Admin itu harus bisa apa sih? Admin itu harus bisa mengoperasikan komputer, harus bisa mengoperasikan Excel, harus paham rumus-rumus. Kemudian soft skill admin apa? Dia harus teliti, harus dapat bekerja dengan target dan juga harus bisa bekerja dengan deadline gitu. Lebih kurang itu teman-teman cara membuat CV ya untuk menggambarkan diri teman-teman dengan baik. Nah, kemudian agar lolos screening, caranya seperti apa? Seperti tadi, gunakanlah kata kunci yang relevan gitu. Kemudian buktikan skill dengan konkret. Artinya jangan sampai
teman-teman nih bagus banget di CV-nya. Ini saya sering juga nih nemuin kandidat yang seperti ini kan. Dia apa menguraikan bagus banget, bisa ini, bisa itu, bahasanya palu gada lah gitu. Nah, begitu di interview dengan case-case yang ditulis dengan di CV dia gitu kan, dia nggak bisa menjawab. Artinya apa? CV-nya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pesan saya sih sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita itu buat CV jujur. Karena HRD nanti ketika masuk ke tahap interview, dia akan apa namanya, dia akan membuktikan benar nggak nih CV ini ditulis, dengan jujur atau enggak, atau benar nggak nih teman-teman nih punya skill yang, kalau terlalu wah banget nulis di CV-nya kan, dengan skill yang wah banget nanti diuji. Biasanya saya, eee, biasanya saya itu selalu kalau interview ya, selalu pakai case. Misalnya saya mau nyari admin, saya punya case nih seperti ini gitu kan. Di CV kamu tertulis kamu seorang yang bisa menaklukkan api misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah saya akan tanya bagaimana cara menaklukkan api gitu kan. Nah dia akan kebingungan kebingungan sendiri gitu karena dia nulisnya terlalu wah. Jadi artinya apa? Jujurlah dalam membuat CV supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian jelaskan pencapaian. Pencapaian tadi dijelaskan, misalnya teman-teman nih dalam, dunia sekolah atau perkuliahan itu pernah juara satu katakanlah lomba pidato bahasa Inggris, atau yang cowok katakanlah juara satu lomba futsal. Dituliskan aja itu sebuah, apa ya, pencapaian yang HRD akan menilai bahwa teman-teman itu punya effort gitu, punya kemampuan ingin menjadi, yang terbaik dan menjadi juara. Nah, kalau di dalam dunia perusahaan itu ada namanya best employer. Jadi best employer itu karyawan terbaik, dia akan menunjukkan kinerja yang terbaik untuk mencapai, best employer tersebut, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian apa, tulis informasi dengan singkat dan jelas. Nah, artinya apa? Nggak perlu yang, terlalu kata-katanya muter-muter gitu, yang penting poin-poinnya tadi itu, apa namanya, tersampaikan, poin-poin yang mau kita sampaikan itu tersampaikan. Misalnya tadi, ya identitas diri aja, nama, alamat, tempat tanggal lahir, kemudian domisilinya di mana, karena biasanya juga perusahaan itu mau mencari kandidat yang domisilinya dekat dengan perusahaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kandidat nggak perlu mengeluarkan budget untuk, apa namanya, bayar sewa kos atau uang makan. Tetapi ada perusahaan yang memang mencari kandidat dari luar domisili, tetapi dia sudah siap dengan segala fasilitasnya gitu ya teman-teman. Sehingga teman-teman nggak perlu mengeluarkan, budget lebih ketika jauh dari domisili, seperti itu. Nah, kemudian informasinya pun harus, relevan gitu. Pengalaman kerja, tulis jangan hanya pengalaman di PT A sebagai operator produksi atau sebagai admin, tapi dia nggak menuliskan uraiannya, tugasnya apa. Jadi kita bingung nih kadang HRD, "Kamu admin di sana ngapain?" Kan seperti itu. Pendidikan, tulis pendidikan, pengalaman organisasi, dan juga IPK-nya. Lebih kurang itu cara membuat CV yang on point ya, supaya nanti, HRD itu mau panggil kalian interview, jadi kan HRD udah tahu tuh, "Oh ini sesuai nih kualifikasi saya ketika saya mencari admin, oh soft skill-nya sesuai nih dengan soft skill yang saya cari," atau, "Oh pengalamannya," ataupun, "Oh lulusannya sesuai dengan yang saya cari," gitu. Oke, kira-kira gimana, cukup menjawab teman-teman? Masih ada yang Oke, kebingungan, apa gimana nggak nih? teman-teman? Nah, ya cukup. Cukup Saya ya mau mengenai CV? coba mau bales nih. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya, tapi ini ada yang komen nih, "Kak, sertifikat yang bisa ditaruh di CV seperti apa aja?" Banyak ya sertifikat yang bisa ditaruh di CV. Saya juga, kalau misalnya kemarin melamar pekerjaan tuh banyak sertifikat yang saya taruh di CV. Sertifikat kompetensi misalnya gitu kan, pernah melakukan, webinar meningkatkan kompetensi dalam, dunia HRD misalnya, itu bisa tuh ditaruh. Atau misalnya, sertifikasi, meningkatkan skill admin gitu, itu bisa ditaruh. Yang penting sertifikatnya itu relevan ya dengan dunia pekerjaan, itu bisa ditaruh ya teman-teman. Oke.
Kemudian ini boleh ya saya review chat-chat di kolom chat Iya, iya boleh Kak, silakan Kak. sebentar aja supaya menjawab teman-teman. Oke, Iya ini boleh ada Kak, Mbak silakan. Herlina. Mbak Herlina nanya, selamat malam, izin bertanya, ada beberapa HRD yang membagikan poster lowongan kerja yang menyuruh pencari kerja untuk mengirim CV. Nah, pertanyaannya, pencari kerja yang mengirim CV atau mencantumkan ijazah, transkrip, nilai, dan lain-lain. Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya cukup mewakilkan ya, karena saya sering nih dapat case-case seperti ini. Jadi saya pernah buka open locker, itu dia nggak tahu CV. Yang dia tahu adalah apa namanya, CV itu surat lamaran kerja, KTP, KK, ijazah. Itu jadi satu. Itu dia anggap CV. Itu bukan CV ya teman-teman, tapi lampiran gitu. CV itu yang tadi. Nah ini banyak teman-teman nih fresh graduate yang belum paham apa CV itu apa. Makanya kita kasih apa, perjelas CV itu apa gitu. Nah, kemudian pertanyaan kan tadi, perlu nggak mencantumkan atau hanya mencantumkan CV? Perlu, perlu ya teman-teman. Gini, karena di beberapa perusahaan itu KK dan KTP itu adalah database, database karyawan. Ya, fungsinya apa KK dan KTP? KK dan KTP itu nanti ketika teman-teman masuk di dalam perusahaan, itu kan akan didaftarkan, kalau dapat BPJS ya, akan didaftarkan BPJS. Nah, untuk mendaftarkan BPJS itu kan perlu lampiran KK dan KTP. Alangkah baiknya ketika teman-teman melamar di sebuah perusahaan itu lampirkan KK dan juga KTP. Kemudian ijazah perlu nggak? Sangat perlu. Kenapa? Karena itu sebagai bukti bahwa teman-teman benar nih apa namanya, misalnya lulusan S1 dibuktikan dengan ijazah S1 tersebut. Transkrip perlu untuk mengetahui bahwa eh, untuk mengetahui nilai dari teman-teman biar HRD tahu bahwa nilai teman-teman sekian. Karena jujur ya, di Mbak negara kita ini Arcoro, Mbak. itu Mbak Rutan. ada beberapa perusahaan yang mengharuskan kandidatnya itu memiliki IPK misalnya 3,5. Nah, itu ada aja, teman-teman. Jadi dilampirkan aja nggak apa-apa. Itu lampirannya. Oke. Ini kita nyampe jam 20.15 ya, kita review pertanyaan. Baru nanti Ah, dilanjutkan oleh kami. Oke, ini ada 4 menit lagi, berarti kurang lebih. Kemudian ada lagi nih, Jat Alwan Ramadan. anu deh, Mau telepon nanya, aku. izin bertanya Kak, semisalnya kita mahasiswa Terasa pindahan, dulu aku buat. apakah kampus kampus awal kita dicantumkan? Jika dicantumkan, diberi keterangan apa? Makasih Kak. Sebenarnya nggak perlu ya, Mas Alwan dicantumkan. Yang penting itu adalah seperti yang saya katakan tadi, dua pendidikan terakhir. Misalnya lulusan SMA mana, udah ditulis aja SMA mana, kemudian lulusan S1 mana, udah dituliskan yang terakhir aja. Apa namanya, sorry, universitas mana. Jadi yang lama nggak perlu ditulis, nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau pindah kerja dari PT A ke PT B itu perlu ditulis. Misalnya pernah bekerja di PT A sebagai apa gitu kan. Tulis, misalnya pernah bekerja di PT A sebagai operator produksi dari tahun berapa sampai tahun berapa itu perlu ditulis. Kemudian jangan hanya nulis apa namanya, pengalaman kerja, tapi diuraikan sebagai admin dia ngapain aja. Kemudian ditulis pernah bekerja di PT B sebagai admin, ditulis juga uraiannya. Nah, seperti itu. Oke, kita masih ada 2 menit lagi. Mungkin nih, oh iya ini ada dapat like ya pertanyaannya. Kak, cara bedain info loker bodong sama yang beneran nyari pekerja gimana ya? Takutnya nanti informasi data-data kita disalahgunakan gitu. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Eh, jadi gini teman-teman, untuk mencari info loker yang bodong atau tidak, itu kita harus tahu dulu, kita cari tahu dulu identitas perusahaannya jelas atau enggak gitu kan. Terus jumlah tenaga kerja yang diperlukan berapa, persyaratan jabatannya, batas waktu pemenuhan lowongan, biasanya kan deadline sampai kapan tuh, kemudian alamat pemberi kerja, seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman dimintain biaya, terus di apa namanya, diiming-imingi supaya
harus bayar sekian supaya masuk kerja, itu jangan mau seperti itu ya teman-teman. Kemudian gimana informasi atau data-data kita takut disalahgunakan. Nah, sebelum kita melamar pekerjaan, kita harus cari tahu dulu. Kita observasi dulu apa namanya perusahaannya benar atau tidak gitu. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Oke, satu lagi ya, karena udah hampir jam 20.15. Oh, oke, udah Kak, abis ini Mei dulu Kak. Oke, silakan Mei dilanjut. Oke, sudah banyak ya tips-tips berbagi ilmu dari narasumber kita Kak Riko gitu kan. Jadi untuk teman-teman semuanya nih, pasti dong masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di sini sesi yang banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua gitu ya. Nah, di sini kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bisa saya persilahkan, tapi bisa raise hand dulu ya untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Oke, oke Kak Mei. Oke, Sambil nunggu pertanyaan iya nih, gimana sambil Kak? nunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Kami jelaskan Oke, sedikit boleh. ya, siapa tahu dari teman-teman ini ada yang belum belum tahu ya, atau mungkin bisa jadi sarana untuk belajar kita semua ya. Siap Berkarir ini kita juga ada program ya. Siapberkarir.id ini kita ada program bimbingan ya, bimbingan untuk teman-teman mulai dari gimana ya, persiapan untuk mencari kerja sampai mendapatkan kerja gitu ya. Nah, sedikit tadi eh, diurai ya oleh Coach Rico gitu kan terkait bedah CV. Itu baru bedah CV ya Coach ya. Padahal kalau di perusahaan-perusahaan itu nanti setelah setelah bedah CV itu ada lagi tuh, ada psikotes ya. Kemudian Ada interview, ada biasanya banyak gagal interview di ya, interview. banyak gagal di interview. Dan di psikotes itu biasanya dari 100 orang yang kemudian untuk masuk ke interview itu hanya 10 sampai 5 sampai 10% aja. Biasanya gitu ya. Benar, Gitu. Iya, betul. Nah, ya. ini juga jadi perhatian juga buat teman-teman. Jadi jangan terjebak hanya di apa nih CV-nya aja gitu. Nah, CV tadi kalau saya recast dari Coach Rico tadi itu salah satu pengantar lah, tanda kenal kita ke HR ya untuk lolos screening. Nah, tapi sebenarnya Coach Rico ini punya sedikit tips ya, punya sedikit tips yang biasanya dibagi atau di-share di program Siap Berkarir. Ya, teman-teman bisa mengikuti ya atau cek-cek di siapberkarir.id ya kalau untuk ikut programnya. Nah, itu gimana sih cara bisa mendapatkan panggilan kerja ya dalam hitungan minggu? Artinya 2 minggu bisa dapat panggilan kerja. Itu ternyata ada triknya juga ya, Coach ya. Itu ada triknya. Ada triknya Mau dan kita spill di sini atau nanti aja Pak Ardi? eh, buat teman-teman di kelas saja ya. Nanti di sini kebanyakan materinya nanti atau buat next ya. Gitu. Oke. Tanpa tanpa harus apa kita keliling ke industri-industri gitu ya, wilayah-wilayah. Kalau di teman-teman mungkin kalau di daerah Jabodetabek itu kenal di daerah Cikarang itu ada MM2000, Jababeka, apa itu, tempat-tempat pabrik-pabrik gitu ya. Keliling bawa map ya, bawa map gitu kan ke pabrik-pabrik. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi seperti itu ya. Nah, Coach Rico bisa kasih bantu itu apa tips-tipsnya itu. Kita ngirim lowongan, ngirim lamaran CV dari tempat teman-teman aja, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu modal ngeluarin biaya banyak-banyak untuk beli map, kemudian kirim-kirim lewat kantor pos kayak dulu ya, itu udah nggak perlu lagi gitu. Dan apa lagi? Teman-teman bisa ya menjual nilai diri itu ya tanpa harus tadi kena lowongan bodong ya tadi bahasanya, bohong-bohongan Iya, gitu. lowongan Yang hoax. biasanya iya, itu biasanya mohon maaf ya, bukan semuanya tapi teman-teman saya ya dulu saya dapat
banyak informasi-informasi di luar itu kayak MLM dan lain-lain itu melakukan hal kayak gitu ya rekrutmen. Nah, gitu. Jadi janganlah teman-teman punya keterampilan, punya kemampuan, tapi teman-teman malah justru nggak bisa menjual nilai dirinya, tapi malah mengeluarkan uang. Nyogok ya. Kan sayang ya. Kalau teman-teman punya keterampilan, punya kemampuan, teman-teman pede aja ngelamar kerja gitu. Nah, Coach Rico ini bantu banyak teman-teman di program siapberkarir.id gitu ya. Teman-teman nanti bisa join juga kalau untuk yang memang mau mendalami ya, mulai dari training ya langsung praktek ya, training gimana CV yang bagus jadi di screening satu-satu dibantu oleh Coach Rico dan tim ya, kemudian psikotesnya dan juga interview kayak gitu. Nah, itu dibantu nanti gitu ya. Oke, oke. Kayaknya udah pada nggak sabar nih. Silahkan lanjut, Mei. Ada yang mau tanya nih? Oke, lanjut ya Pak ya. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Di sini sudah ada yang resen ya. Di sini ada Kak Prapto Okta Pamungkas. Oke, kepada Kak Prapto saya persilahkan. Terlebihnya bisa on cam dulu ya Kak ya. Dan di on kan dulu mic-nya. Izin konfirmasi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar Sudah dengan terdengar, jelas Kak. Mas Prapto. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Prapto Okta Pamungkas, dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk insight positif yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi dan Coach Rico. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Dan yang pertama, itu mungkin ini jadi rahasia HR ya sebenarnya, tapi mungkin barangkali dari Coach Rico bisa sharing ke kita. Yang ingin saya tanyakan, jadi sebagai job seeker, terkadang itu kita bisa dibilang merasa di ghosting begitu. Karena pengalaman saya sendirilah, ketika saya sudah mengikuti tes psikotes, kemudian wawancara 1, 2, dan 3 begitu, terkadang dari HR itu menyampaikan kalau ketika kita diterima, itu akan dihubungi 1 atau 2 minggu ke depan. Tapi ketika memang tidak diterima, itu tidak diberikan informasi. Mungkin yang ingin saya tanyakan, apa sih alasan ataupun pertimbangan dari seorang HR untuk tidak menginformasikan ketika seorang kandidat itu ditolak begitu. Karena kalau dari point of view job seeker itu kan pasti lebih menerima kalau oke, nggak apa-apa nggak diterima, tapi lebih baik disampaikan saja karena kita jadi nggak terlalu berharap berlarut-larut Oke. begitu. Itu mungkin pertanyaan pertama. Mungkin pertanyaan yang kedua, ini mungkin satu step setelah dari bagaimana kita mempersiapkan judulnya kerja. Ini kan sudah disampaikan banyak banget dari Coach Rico dan Pak Adi. Mungkin saya tanyakan, ketika kita sudah diterima di salah satu organisasi atau instansi begitu, kira-kira sih tips apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang baru bisa beradaptasi di lingkungan yang kerja, baik itu dengan lingkungan rekan-rekan kerja ataupun dengan job desk yang kita kerjakan, karena seringkali ada pengalaman kita sudah susah ya diterima di salah satu perusahaan, tetapi kita untuk menjalankan tugas yang ada dan gagal beradaptasi di lingkungan. Mungkin itu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ketika kalau ada salah-salah kata dan sedikit terkasihnya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Oke, saya jawab ya, Mas Prapto. Bagus sih pertanyaannya. Yang pertama memang banyak dirasakan oleh job seeker itu di ghosting. Nah, saya juga kalau interview saya akan jawab nanti kalau tunggu aja ya dalam 1 atau 2 minggu ke depan seperti itu. Kalau misalnya kalau saya pertegas kalau misalnya dalam jangka waktu tersebut belum dihubungi, mohon maaf berarti Anda belum lolos kualifikasi kita. Itu ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang nggak mau ngabarin kenapa? Karena dia akan jadi datanya Mas Prapto, katakanlah Mas Prapto interview ya, gitu. Tapi belum, karena kan interview itu kan nggak hanya Mas Prapto, ada beberapa kandidat kan, katakanlah 3 atau 2. Nah yang terpilih 1, bisa jadi yang 2 ini
bukan berarti ditolak gitu, tapi bisa jadi database. Nah, ini ya, database buat perusahaan. Artinya apa? Ketika misalnya Mas Prapto nih, eh, misalnya dalam perusahaan itu dia butuh admin gitu kan. Ternyata Mas Prapto skillnya saat di interview atau di psikotes, ternyata skillnya bukan di bagian admin, tetapi katakanlah di bagian misalnya eh, kunting atau HRD gitu. Oh, dia cocoknya di HRD atau akunting. Dia akan menjadi database. Nanti ketika perusahaan itu mencari apa namanya posisi akunting atau HRD, dia akan mencari CV yang udah pernah apa namanya interview gitu. Jadi artinya bukan berarti itu semata-mata perusahaan atau HR atau HRD mengghosting ya, tetapi dia bisa jadi masuk ke database perusahaan. Artinya apa? Kalau misalnya HRD bilang, mohon maaf ya, berdasarkan interview dan psikotes, Mas Prapto belum cocok dengan perusahaan kita. Ternyata dia bukan HRD atau bukan akunting, Mas Prapto cocok. Nanti maksud dia akan bilang, oh Mas Prapto maaf, ternyata Mas Prapto cocok loh dengan perusahaan kita di bagian HRD atau akunting. Itu kan nggak banget gitu kan artinya gitu. Nah, itu kemudian yang kedua gini Mas Prapto, kita jangan apa namanya berlarut-larut nunggu kabar dari perusahaan gitu ya. Kita harus bisa move on. Nah, ini akan nanti saya kasih tahu nih caranya gimana sih biar kita nggak terlalu lama nunggu sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu nunggu panggilan dari perusahaan yang pernah kita interview. Nah, ini ada triknya gitu, supaya kita bisa move on gitu ya Mas Prapto. Gimana perusahaan? Ya, pertanyaan yang pertama cukup menjawab. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan keduanya gimana sih supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan atau job desk? Sebenarnya kan itu pribadi kita ya, soft skill kita dan hard skill kita tadi gitu. Kalau misalnya kita punya soft skill, misalnya jiwa pemimpin, kemudian dapat bekerja sama dengan tim, nah itu kita akan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Terus misalnya kita punya hard skill yang dibutuhkan dengan perusahaan, misalnya perusahaan mencari admin, kita punya apa namanya skill mengoperasikan Excel dengan baik, Word dan lain-lain, itu kita akan lebih mudah, lebih cepat beradaptasi dengan job desk kita. Nah, tetapi kesulitannya memang teman-teman ini biasanya adalah menyesuaikan sistem kerja karena setiap perusahaan kan ada SOP-nya ya gitu. Mungkin teman-teman akan sulit untuk menyesuaikan supaya biasanya teman-teman yang baru bergabung ini akan takut-takut nih, takut salah kan, melakukan ini takut salah, melakukan itu takut salah gitu. Sebenarnya tinggal ditanyakan aja, kalau begini proseduralnya biasanya seperti apa ya gitu. Yang penting teman-teman aktif ya, aktif bertanya dan juga aktif mendekatkan diri dengan senior-seniornya. Gitu ya Mas Prapto, cukup menjawab? Gimana? Iya Kak, sangat sangat menjawab tadi. Oke, terima kasih Mas Prapto. Oke, kemudian ada yang present lagi yang mau bertanya. Oke, untuk teman-teman ada yang raise hand lagi untuk bertanya kepada narasumber kita? Oke, Oke, cukup ya. kalau belum ada yang Cukup jawab, ya. sambil nunggu saya mungkin ya yang mau tanya dikit nih ke Kak Riko gitu ya. Oke, nah ini sepil-sepil ya. Ini kan tadi di CV ya, bedah CV gitu. Nah, ternyata Kak Riko tadi juga sempat ngobrol nih, sempat sepil. Mungkin di antara teman-teman di sini itu nggak semuanya sedang nggak bekerja loh gitu. Banyak kok teman-teman di sini itu memang mereka pingin tahu, pingin sharing gitu ya ilmu baru. Nah, mungkin ada yang kepikiran ingin naik ya, ingin naik. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu mereka begini, eh, mereka ingin misalkan tadinya jadi manajer area gitu ya, terus kemudian naik level dan lain-lain misalkan gitu. Nah, di tingkat-tingkat yang middle head gitu ya,
biasanya perusahaan itu akan ngasih tes kasus ya, case ya, kayak Coach Rico tadi sampaikan. Nah, itu seperti apa gitu? Biasanya itu nggak hanya teori-teori lagi gitu ya, tapi dikasih kasus-kasus berat gitu. Ya benar ya Coach Rico ya, gitu. Ya Gitu benar. ya, itu. Nah, misalkan teman-teman ada di apa di di apa nih HR ya, teman-teman di SDM gitu. Teman-teman saat masuk ke perusahaan gitu ya, mungkin akan dites loh gitu, bukan hanya sekedar bisa administrasi gitu. Nah, itu banyak tuh teman-teman yang belajar hanya teorinya saja gitu, tapi prakteknya nanti wah gimana nih gitu ya. Gimana memanage tim, memanage teman-teman gitu ya. Ya, mana yang menjadi prioritas nggak prioritas. Nah, kasus seperti itu manajemen konfliknya seperti apa gitu. Banyak juga di lapangan yang ternyata eh, apa SDM itu belum siap gitu ya. Nah, dan satu nih pertanyaan nih buat Coach Rico. Ini jadi pertanyaan kami nih ya, teman-teman ya, kami dan teman-teman lagi beberapa yang sudah masuk ya. Ini owner-owner ini kadang bingung juga nih ya saat di kantornya itu menghadapi Gen Z ya. Gen Z ini bagus banget gitu ya. Oke. Artinya mereka pemahamannya lebih banyak loh gitu ya, lebih cepat gitu ya. Nah, nih cuma ternyata memang ada perbedaan-perbedaan sedikit nih dengan gen-gen sebelumnya ya gitu. Ya. Nah, terkait adaptasi lingkungan kerja. Tuh, ya. Ini bekal buat teman-teman Mm. yang mungkin di sini banyak Gen Z ya karena baru lulus dan lain-lain. Gimana nih Coach Rico? Kalau untuk di kawasan ya, di dunia kerjanya itu beradaptasinya seperti apa nih? Gitu ya. Biasanya kadang mereka ke HR-nya sendiri aja nanyain lowongan dan lain-lain itu apa? Ngirim WA atau apa itu P gitu ya, apa itu ping gitu ya. Ya, Ya. pink Tuh, Pak, betul. ping, ya. Nah coba Pink. gimana nanggepi kayak gitu coach buat bekal kita semua nih. Kalau saya pribadi sih memang Gen Z ini terkenalnya apa ya, bahasanya lemah lah kalau kita kasar ngomong gitu ya, manja atau manja gitu. Beda dengan generasi 90-an gitu. Sebenarnya jawabannya sederhana, Pak, karena generasi sebelumnya itu generasi Gen X dan Y kan. Terus kemudian setelahnya disebutlah lahir generasi Gen Z gitu kan. Nah, Eee, memang Gen Z ini lahir di tahun 2000-an yang di mana saat remaja itu mereka sudah kenal dengan yang namanya sosial media, seperti itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Gen Z atau Gen Z ini, dia itu, biasanya nggak mau terikat, nggak mau dia terikat dengan perusahaan-perusahaan. Biasanya dia lebih suka mencari pekerjaan sebagai freelance gitu, karena dia udah melek teknologi kan gitu, atau dia mau bekerja nge-remote dari rumah, seperti itu. Jadi ketika dia masuk dunia, industri atau perusahaan, dia akan nggak betah dengan, apa namanya, kebiasaan-kebiasaan di dunia industri atau perusahaan tersebut, karena perusahaan itu biasanya peraturannya lebih, apa ya, lebih ketat gitu, ada SOP-SOP yang mengatur, kemudian harus berangkat pagi, pulang sore, bahkan pulang malam gitu. Nah, Gen Z lebih cenderung nggak suka diatur seperti itu. Mereka lebih cenderung ingin memiliki kebebasan, seperti itu. Hmm, Nah, inilah yang menjadi, apa namanya, problematik, saat ini, gitu. oke. Kurang lebih gitu, Itu Pak juga Ardi. jadi PR ini ya, apa perusahaan-perusahaan ya untuk mampu beradaptasi dengan teman-teman yang mayoritas Gen Z saat ini gitu ya mungkin ya. Oke, thank you Coach Rico. Mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk lagi, Mei, bisa dibantu? Iya ini Pak,
ada pertanyaan dari teman-teman. Apa Di tuh? sini pertanyaannya mewakili teman-temannya aja ya, Pak ya. Nah, jadi Oke. pertanyaannya gini, bagaimana sih cara kita gitu ya untuk membedakan infoloker yang bodong? Kan sekarang sudah banyak tuh ya, Pak, Kak, infoloker yang bodong gitu atau yang hoax gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk membedakan infoloker tersebut benar-benar valid dan akurat gitu, benar adanya. Karena kan takutnya apa ya, informasi ataupun data-data kita nanti takutnya disalahgunakan. Nah, itu gimana cara kita membedakan infoloker yang benar-benar valid dan hoax gitu? Itu gimana ya? Oke. Mm-mm. Kan ada beberapa perusahaan nge-share loker ya atau info loker, misalnya di Instagram tuh. Nah, tapi kalau mau membedakan mana yang hoax atau enggak, gampang aja. Kalau di Instagram biasanya dia kalau hoax itu dia akan mematikan kolom chat komentar gitu, sehingga kita nggak bisa nanya identitas perusahaannya. Misalnya, Kak ini perusahaan apa atau Kak ini bergerak di bidang apa gitu. Kita nggak bisa mencari tahu lebih terkait perusahaan itu di kolom komentar. Nah itu bisa diindikasikan ya sebagai loker hoax gitu. Tetapi teman-teman jangan apa ya, jangan dilema, artinya jangan juga menganggap semua loker itu hoax. Kenapa? Karena nanti teman-teman nggak akan dapat pekerjaan kalau menganggap semua loker itu hoax gitu teman-teman ya. Nah, jadi Instagram juga ini sebenarnya kalau mau posting loker itu sudah cukup ketat. Kenapa? Karena saya mengalami ketika saya mau posting loker itu biasanya dari pihak Instagram akan detail menanyakan ini perusahaan apa, ada akun sosial media yang aktif aktif atau tidak, kemudian bergerak di bidang apa gitu. Kalau misalnya dari admin Instagramnya mencurigakan loker tersebut, itu dia pasti tidak akan posting. Nah, jadi teman-teman jangan takut termakan info loker hoax. Nah, terkait data-data yang takut disalahgunakan gitu, sekarang juga sistem apa namanya elektronik udah mulai security-nya udah mulai membaik ya. Artinya ketika data teman-teman mau digunakan itu ada fitur namanya harus verifikasi muka gitu ya. Jadi dicocokkan nih, benar nggak data-data teman-teman eh, dengan apa namanya misalnya KTP nih ada fotonya tuh. Nanti biasanya kalau dia mau menyalahgunakan kan harus ada verifikasi muka. Nah kan nggak bisa kalau kita nggak verifikasi muka gitu ya teman-teman. Tuh kemudian untuk menghindari loker loker bodong atau loker hoax, lebih baik kita mencari info loker itu di aplikasi-aplikasi yang terpercaya. Mungkin teman-teman udah sering dengar aplikasi Jobstreet misalnya seperti itu. Kemudian kita lulus, ada banyak aplikasi ya sebenarnya kalau teman-teman tahu Linked gitu. Nah, itu lebih aman kita mencari informasi lowongan kerja di situ. Dan yang terakhir adalah mungkin supaya kita terhindar dari penipuan, ya seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian melamar pekerjaan, diiming-imingi untuk dimintain biaya DP atau apa dengan dijanjikan untuk masuk ke sebuah perusahaan, itu lebih baik jangan, karena itu dipastikan penipuan gitu. Kira-kira gitu, Mei. Oke. Ya, Oke, itu ya untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman. Karena kan emang yang kita ketahui ya Kak ya, sekarang kan sudah banyak sekali gitu kan beredar di sosmed untuk apa infoloker, pembukaan infoloker. Nah, jadi kan untuk teman-teman sekalian mungkin itu yang menjadi salah satu kekhawatiran gitu kan untuk melamar pekerjaan. Itu ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih memilih-milih lagi gitu. Jadi bisa memilih lagi yang mana yang akurat dan mana yang itu hoax gitu kan. Itu. Lanjut ya Kak untuk next pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya apa kualitas utama yang HR cari pada calon karyawan di masa kini? Bisa dibantu jawab Kak? Oke. Untuk kualitas yang dicari HR itu yang utama adalah memang dia memiliki apa ya, memiliki kemauan gitu. Artinya
Ya, seperti yang dikatakan Pak Ari tadi, memang Gen Z ini sulit gitu ya. Artinya nggak punya effort untuk bekerja di corporate atau di perusahaan-perusahaan. Nah, biasanya saya ketika ada calon karyawan yang lamar atau interview, saya akan menanyakan lingkungan kerja seperti apa yang diharapkan gitu kan. Dari jawaban dia, misalnya dia mengharapkan lingkungan yang ABCD gitu, kita sudah bisa memastikan bahwa oh dia cocok bekerja di bawah tekanan dan juga dengan perusahaan kita itu, atau dia tidak cocok. Artinya pada intinya HRD itu nggak mencari yang harus pinter ya, karena apa? Pinter itu bisa kita ajarin gitu. Ketika dia masuk ke dalam sebuah corporate atau perusahaan, dia diajarin dia akan bisa, tapi kemauan atau motivasi untuk dia bekerja itu datangnya dari diri dia sendiri gitu. Jadi misalnya nih, kita akan bisa menilai dia itu termotivasi untuk bekerja atau enggak. Kemudian kita bisa menilai apakah dia ini serius bekerja atau enggak. Ketika kita undang interview, dia mungkin akan melakukan banyak reschedule ya. Misalnya saya undang hari Senin gitu, dia minta reschedule di hari Selasa, oke. Mungkin karena memang berhalangan hadir di hari itu. Oke, di hari Selasa kita agendakan lagi dia minta reschedule di hari berikutnya. Nah, ini artinya apa? Dia tidak prepare, dia tidak punya motivasi atau kemauan untuk bekerja gitu. Intinya yang dicari adalah memiliki motivasi dan kemauan untuk bekerja dan mengembangkan dirinya, seperti itu ya, Mei. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ini kita 2 pertanyaan lagi ya Kak ya? Boleh. Karena sudah melihat waktu menunjukkan jam 20:40, 2 pertanyaan lagi nih, untuk teman-teman. Ini ada yang menanyakan lagi, Kak. Nah, untuk, foto yang ada di CV, nah itu ada ketentuan tidak sih, Kak? Atau foto yang di CV itu harus formal atau informal? Nah, itu apakah berpengaruh gitu kepada penilaian seorang HRD gitu, Pak, Kak? Oke. Yang dimaksud informal itu foto dengan gaya yang aneh-aneh ya, misalnya gaya peace. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia foto yang dimaksud informalnya itu bukan foto apa namanya latar belakang merah, dia boleh-boleh aja, tapi dengan pakaian yang sopan dan juga dengan gestur yang menunjukkan profesional. Jangan dengan gaya-gaya yang menunjukkan tangannya peace atau apapun itu. Sebenarnya sah-sah aja, nggak harus foto seperti foto 2x3 atau 3x4 mungkin maksudnya gitu ya. Itu bisa kalian foto dengan menggunakan pakaian kemeja, dengan pakaian jas, boleh-boleh aja, tetapi dengan gaya yang formal atau yang sopan seperti itu. Itu ya teman-teman. Oke. Oh ya Kak, kan ini khusus untuk, perempuan nih ya. Kan kita bisa lihat tuh kan ada tuh CV dengan make up yang, apa ya, make up yang berlebihan gitu ya, on make up. Nah itu kira-kira berpengaruh nggak sih Kak terhadap penilaian, untuk melamar pekerjaan gitu? Oke. Untuk make up Ini khususnya untuk pertanyaan wanita? Mhm. pertanyaan yang bagus ya, Mei. Mudah-mudahan ini menjawab dan juga mewakili para apa namanya job seeker wanita ya. Oke. Iya. Untuk HR-nya banyak tertipu ya, foto Coach di Rico ya. Iya betul, ya, betul Pak. jadi gini. Nah, pentingnya foto di CV juga gitu ya teman-teman. Ini saya tambahin gitu. Boleh-boleh aja, sah-sah aja kita foto bermake up, tetapi make up-nya yang natural ya, artinya jangan sampai yang berlebihan. Nah, kenapa juga di CV kita harus mencantumkan foto? Karena memang beberapa perusahaan itu, misalnya dia buka loker sebagai customer service atau sebagai SPG. Itu kan biasanya harus good looking ya teman-teman. Nah, ini juga sering jadi keluhan teman-teman nih. Mau kerja aja harus good looking gitu. Kenapa? Karena memang di bagian customer service ataupun SPG itulah nilai jual dari perusahaan seperti itu. Nah, perusahaan itu akan terlihat profesional atau menarik ketika memang kandidat-kandidatnya itu dia terlihat rapi, fresh, good looking gitu. Itu menjadi nilai jual bagi perusahaan. Artinya apa, Mei? Artinya kesimpulannya adalah
boleh aja kita make up gitu, tetapi dengan batas wajar, jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena make up itu memang untuk supaya kita terlihat menarik gitu, menarik di Ya, dalam fotonya dan menarik di mata HRD sehingga ketika HRD mau mencari posisi untuk customer service, teller atau SPG atau SPB itu dia tertarik dengan hanya melihat foto kita, tetapi juga bukan dengan hanya foto ya, tapi juga dengan skill dan juga uraian poin-poin yang ada di CV kita gitu. Jadi cukup membantu ketika kita melampirkan foto di dalam CV. Seperti itu, Mei. oke. Langsung aja ya kayak kita ke pertanyaan terakhir gitu ya. Nah, di sini Oke. pertanyaan dari teman-teman ini bagus sih ya, Kak. Untuk lulusan baru gitu atau lulusan fresh graduate. Nah, mungkin dari teman-teman yang bergabung di webinar ini ada yang baru lulus ya gitu ya, baik itu lulus sekolah menengah atas ataupun sarjana gitu. Nah, jadi kan untuk lulusan baru atau fresh graduate ini kan kita belum mempunyai pengalaman sama sekali nih Kak ya, dalam pengalaman kerja. Nah, di mana di CV ini kita harus memberikan pengalaman gitu, menyertakan pengalaman gitu. Karena kan bisa dikatakan pengalaman ini adalah seperti poin penting gitu kan untuk diterima di pekerjaan. Nah, itu gimana ya Kak ya? Jika teman-teman ini lulusan baru tidak memiliki pengalaman untuk menulis di CV-nya itu bagaimana ya Kak agar tetap terlihat menarik di mata HRD gitu. Oke. Memang dilema ya untuk para fresh graduate ya gitu. Kenapa? Karena memang banyak di negara kita ini, di Indonesia ini, eh, dia mencari apa namanya karyawan dengan pengalaman yang harus katakanlah minimal setahun atau 2 tahun. Nah, sehingga apa para fresh graduate akan kesulitan untuk apply atau melamar di sebuah perusahaan. Nah, untuk itu ketika teman-teman masih aktif sekolah, mahasiswa, manfaatkanlah untuk aktif organisasi. Nah, itu menjadi nilai atau menjadi pertimbangan HR atau HRD untuk bisa merekrut atau merekrutmen teman-teman fresh graduate. Tuh. Kemudian juga sekarang ada namanya program internship atau program magang. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan program itu untuk menambah paham ya atau menambah apa namanya uraian di CV tadi itu sehingga menjadi nilai plus bagi HRD gitu. Kemudian ada namanya program yang memang dikhususkan untuk para namanya MDP atau ODP atau MT manajemen train itu teman-teman harus aktif mencari program-program seperti itu karena itu memang dikhususkan untuk para fresh graduate. Oke, mungkin gitu aja. Oke, terima kasih Kak Riko. Itulah teman-teman jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman semuanya ya. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang pertanyaannya tidak sempat disampaikan di webinar kita malam hari ini. Tapi jangan berkecil hati, kita bisa open diskusi di grup WA kita atau bisa DM melalui IG kami ya. Nama IG-nya itu @siap_berkarir. Jadi jangan lupa di follow ya teman-teman ya, karena di sana nanti bisa diupdate atau info-info terkait webinar kita pada malam hari ini juga. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jadi di sini ada pun kesimpulan dari webinar kita pada malam hari ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah saat kita siap untuk memulaikan karir, jadi kita harus membangun mindset dan juga relasi jaringan. Lalu selain itu, kita juga harus meningkatkan skill personal branding dan juga mempersiapkan CV yang menarik. Nah, barulah kita mencari info loker yang benar-benar valid dan juga akurat. Mungkin sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, untuk Pak Ardi dan Kak Riko, mungkin ada closing statement untuk teman-teman semuanya. Saya mulai dari Pak Ardi dulu. Oke. Silakan Pak Ardi. Thank you, Mei. Thank you. Ya.
Oke, Oke, Pak. sebelumnya mohon maaf ya buat teman-teman ya yang hadir malam ini dan hadirnya eh, nggak full ya dapatnya. Karena peserta Zoom-nya itu memang terbatas untuk 100 peserta saja gitu. Padahal di sini ada lebih dari 400 peserta yang ingin join malam ini gitu. Mohon maaf ya, yang kalau baru dapat bisa joinnya di akhir-akhir acara, kita bisa ikut di webinar nanti berikutnya ya. Mudah-mudahan kita masih bisa rutin sharing ke teman-teman. Dan juga masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, Mei ya, Coach Riko ya. Iya, betul, Sebenarnya Pak. masih banyak, iya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang em, kalau kita jabarkan di sini ya di webinar yang singkat ini ya, itu mungkin belum bisa maksimal ya. Nah, tapi kalau Iya, teman-teman betul. ingin memang serius ya untuk memperbaiki apa nilai jualnya gitu ya, ingin belajar bareng Coach Riko juga dan tim ya, bisa join di program siapberkarir.id ya. Di sana nanti terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di sini belum sempat untuk dibahas ya, terkait CV saya gimana gitu ya, ini banyak banget ya di komentar juga gitu ya, yang DM juga gitu ya. Nah, itu di program siapberkarir.id ini akan dibimbing praktek ya satu-satu. Nanti akan diajarkan buat teman-teman ini gimana membuat CV-nya ya, akan dicek oleh tim-tim dari Siap Berkarir gitu ya, bahwa ini CV-nya kurang begini atau harus begini gitu ya. Dan juga dibimbing, dilatih terkait psikotes juga ya, dan praktek interview juga gitu. Gimana teman-teman menghadapi interview itu bisa memberi jawaban-jawaban yang berkualitas gitu ya. Oke, Em, mungkin itu saja ya dari saya. Dan satu lagi pesan buat teman-teman pencari kerja, tadi cukup menjadi konsen saya juga terkait apa pelowongan yang nggak beneran gitu ya, yang penipuan gitu ya. Ya teman-teman bisa coba ya, kalau misalkan melamar kerja itu di di web-web atau platform yang memang kredibel, misalkan kayak Jobstreet ya. Kami tidak bersponsor ya di Jobstreet ya, tidak disponsori, tapi itu salah satu rekomendasi kami ya. Jangan teman-teman asal ada orang nge-share di postingan medsos eh, yang nggak kredibel ya gitu ya, kecuali kalau medsosnya dia itu IG-nya dia kredibel, memang bertanggung jawab gitu ya, suka ngirim lamar-lamaran lowongan-lowongan kerja gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman asal ngirim aja, nah itu bisa diminimalisir karena mereka melakukan hal-hal penipuan, bisa jadi di situ ya. Oke, itu aja. Dan eh, dari saya terima kasih ya. Kemudian minta maaf kalau memang yang baru join ini belum bisa maksimal. Insya Allah kita ke depan akan rutin ya untuk sharing-sharing juga. Ya, teman-teman bisa bantu eh, kasih masukan ya, kemudian bisa mengikuti informasi-informasi selanjutnya. Coba follow aja ya di IG kami ya, siap_berkarir ya. Nah, di situ nanti akan ada informasi-informasi lanjutan. Bukan hanya cara ber-CV dan gimana teman-teman yang belum lulus ini harus diajarkan melamar kerja dan datang kerja gitu ya. Tapi banyak pergeseran profesi yang memungkinkan teman-teman itu untuk bisa bekerja dari rumah aja gitu ya. Bisa jadi freelance ya, kemudian bisa melakukan hal-hal aktivitas kegiatan yang bisa dikerjakan dari rumah. Banyak banget sekarang gitu ya. Nah, kita akan berbagi tips-tips dan trik-trik itu juga gitu. Ikuti ya di IG kami. Oke, thank you Mei ya. Oke, Pak. Sama-sama. Mungkin dari Kariko ada closing statement-nya untuk teman-teman kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Oke, untuk closing statement dari saya sedikit aja.
tetap semangat buat teman-teman para fresh graduate, jangan putus asa mencari kerja walaupun tanpa pengalaman, dan juga jangan takut untuk mencari pekerjaan karena info lowongan hoax. Nanti takutnya kalian akan semakin kalian takut, semakin kalian tidak mendapat pekerjaan. Kemudian untuk bagi teman-teman para fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja, saran saya banyak mengikuti program magang dan juga mungkin bisa mengikuti program pelatihan seperti yang diadakan oleh Siap Berkarir, sehingga apa? Sehingga kalian punya modal untuk bisa bergabung di dunia kerja dan bisa bersaing dengan eh, para job seeker yang memiliki pengalaman kerja. Karena apa? Karena nanti kita akan bimbing teman-teman yang belum punya pengalaman atau yang fresh graduate supaya nanti teman-teman bisa dapat bersaing dengan teman-teman yang memiliki pengalaman kerja. Mungkin itu aja closing statement dari saya, Mei. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk narasumber kita, Pak Ardi dan juga Kak Riko. Oh ya teman-teman, kalau kita mendapatkan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat pada malam hari ini, di luar sana gitu ya, di pelatihan atau di bootcamp, pasti ini sudah menghabiskan biaya gitu ya, berbayar. Tapi di program Siap Berkarir ini memberikan secara gratis. Nah, jadi untuk teman-teman ditunggu ya untuk bergabung di program kami Siap Berkarir. Nah, jangan lupa juga untuk follow akun IG kami karena di sana banyak info-info terupdate yang akan membahas tentang digital marketing dan juga pengembangan karir. Oke, sebelum saya tutup webinar malam hari ini, boleh minta tolong hidupkan kameranya dulu ya untuk sesi dokumentasi. Oke. Oke, sebentar Oke, ya. kita foto bareng yuk, biar seru ya teman-teman semuanya. Iya. Nanti kita share Oke, di grup bisa ya. di-on-cam kameranya. Nanti bantu share Iya, di iya. grup ya, Coach ya, Oke. Mbak Mei. Oke, boleh Oke. Bentar ya. dinyalakan untuk kameranya teman-teman. Mohon maaf kalau di eh, wilayah teman-teman mungkin ada di Indonesia bagian timur yang sudah larut ya, jam 11 mungkin ya, kalau di sini jam 9 ya, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan ilmu ataupun yang kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semua ya. Tuh. Dan teman-teman semangat, semoga yang belum dapat kerja bisa segera dapat kerja. Yuk, sambil hidupkan kamera ya teman-teman yang lain. Tuh. Iya, oke. Kemudian yang Boleh sudah, minta tolong hidupkan kameranya ya, teman-teman. oke, oke, oke yuk, Oke, yang sudah sudah. hidupkan kamera, boleh dong kita sambil senyum, bahagia dong ya. Bahagia Oke. adalah kunci sukses, ya kan? Senyum dong. Bahagia dulu, oke. Oh, bahagia dulu. Oke, boleh. Iya. 1, Yuk, 1, 2, 2, 3. 3. Senyum. Oke. Oke. Lagi, sekali lagi gimana? Boleh sekali lagi? Oke, Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ah, Senyum. sebentar, sebentar, Pak Mei. Oh, oke, Pak. Oke, oke. Ini udah mati kamera nih, sebagian nih. Ya, sebagian masih belum on cam. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sekali lagi nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Boleh. Oke. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke, semoga sukses semua Oke, ya. terima kasih ya. Amin. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Jika ada salah kata, kami tim dari program Siap Berkarir, panitia Siap Berkarir mohon maaf jika ada kekurangan dalam tutur kata ataupun itu karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Nah, jadi untuk apresiasi teman-teman yang telah hadir dalam webinar malam ini, kami menyediakan link e-sertifikat. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi kita di webinar selanjutnya ya. Tetap semangat. Oke, see Semangat, you. semangat. Thank you, Kak Assalamualaikum. Miss. Waalaikumsalam Oke, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you Coach Rico. Terima kasih teman-teman semuanya Oke, ya. sama-sama. Terima kasih ya. Oke, Ya, Pak. Sama-sama. Terima sukses. kasih, Kak Oke, Riko. izin live Sama-sama, ya. Kak. Oke. Oke, boleh, Pak.